Para provider telepon kini sudah mengeluarkan teknologi baru untuk SIM card, yaitu eSIM atau electronic SIM. Apakah eSIM lebih baik daripada SIM card konvensional? Untuk tahu lebih lanjut, mari kita bandingkan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di segmen Yuk Bandingkan. Di episode kali ini kita akan membandingkan eSIM dan juga SIM card konvensional, di mana pada dasarnya kedua teknologi ini adalah teknologi yang fungsinya itu sama, cuma mereka sudah menggunakan teknologi yang berbeda. Sehingga tentunya setiap teknologi yang digunakan di sini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini gue udah merangkum sekitar 6 kategori atau 6 faktor yang akan kita bandingkan dari kedua teknologi ini. Kira-kira apa aja yang kita bandingkan? Langsung kita mulai pembahasannya. Hal pertama yang akan kita bandingkan itu dari sisi bentuknya. Kalau kita bicara soal SIM card konvensional, tentunya bentuknya itu masih bentuk fisik. Bentuk SIM card sendiri itu pada umumnya adalah kartu dengan ukuran yang variatif, di mana ukurannya ini menyesuaikan device yang membutuhkannya. Untuk device-device lama dengan teknologi yang lama, kebanyakan menggunakan SIM card berukuran makro. Tapi semakin kesini dengan penggunaan smartphone yang semakin masif, ukuran SIM card pun semakin lama semakin kecil, di mana mulai dibuat ukuran yang lebih kecil seperti mikro, lalu juga udah ada nano. Dan masih ada kemungkinan ukurannya itu akan dibuat lebih kecil lagi tergantung device-device yang dikeluarkan oleh brand-brand. Kalau untuk eSIM itu bentuknya digital alias tidak punya bentuk fisik. Sehingga pada dasarnya kalau seandainya device itu sudah mensupport eSIM, dia itu sudah bisa menggunakan eSIM apapun tanpa melihat adanya ukuran, spesifikasi, dan lain-lain. Cuma memang masalahnya di sini adalah apakah device tersebut mendukung eSIM atau tidak. Lalu faktor kedua adalah masalah ketersediaan untuk device dan juga kemudahan dalam pemindahan antar device. Untuk SIM card, pemindahan antar device-nya itu tergolong mudah ya, karena dia itu bentuknya fisik, kita tinggal memindahkan SIM card fisiknya itu ke device yang lain. Yang jadi masalah di sini adalah kalau memang ukuran SIM card-nya itu antar device A dan device B-nya berbeda. Tapi di sini ada solusinya. Kita tinggal membawa SIM card yang ukurannya berbeda tadi ke provider si SIM card itu untuk menukar dengan ukuran yang dibutuhkan untuk device baru kita. Jadi bisa dibilang lumayan fleksibel lah ini, tapi memang masih membutuhkan bantuan dari provider utamanya. Dan untuk sekarang ini tentunya kebanyakan device itu dari semua brand masih mengutamakan SIM card sebagai tunjangan utama mereka. Sedangkan untuk eSIM bisa dibilang saat ini belum banyak device yang mensupport penggunaan eSIM. Tapi balik lagi kemungkinan besar ini karena memang dari brand-brand itu belum memandang eSIM itu menjadi sebagai tunjangan utama dari device mereka. Mereka masih mengutamakan SIM card. Tapi yang jadi masalah di sini adalah bagaimana kalau seandainya kita punya dua device yang memang mendukung eSIM. Bagaimana cara memindahkan eSIM ke device yang selanjutnya? Pemindahan eSIM antar device itu bisa dibilang tergolong rumit ya, karena adanya proses verifikasi dari providernya itu. Jadi ya bisa dibilang kalau kalian pindah device ya kalian bakalan perlu konfirmasi dulu ke providernya bahwa kalian itu pindah device. Kemudian faktor selanjutnya, proses aktivasi SIM card-nya. Kalau proses untuk aktivasi SIM card itu tentunya ya kita masukin SIM card-nya ke device, kemudian nanti akan muncul prompt atau ya layar-layar page di device kita yang tujuannya itu untuk registrasi SIM card kita. Biasanya masukin data-data. Setelah selesai mengisi data-data lalu kita konfirmasi, biasanya nunggu beberapa saat lalu SIM card kita itu sudah aktif. Proses aktivasi ini bisa dibilang tidak membutuhkan internet, yang penting kita itu masukin SIM card ke device kita. Jadi benar-benar semuanya itu ditunjang dari si SIM card. Sedangkan kalau eSIM itu proses aktivasinya kita butuh koneksi internet. Karena eSIM ini kan dia itu nggak punya bentuk fisik ya, sehingga nggak bisa menghubungkan dirinya dengan koneksi dari providernya. Mereka itu butuh bisa dibilang penengahnya, yaitu koneksi internet. Sehingga kalau kalian itu dalam proses aktivasi eSIM, sebaiknya kalian itu memastikan koneksi internet yang kalian gunakan itu dalam kondisi stabil. Karena memang sebergantung itulah eSIM terhadap koneksi internet. Lalu selanjutnya terkait multiple SIM card atau eSIM. Apakah kita itu bisa punya multiple SIM card ataupun eSIM? Sebenarnya dua-duanya itu bisa.
Cuma untuk SIM card itu tentunya ya jauh merepotkan karena kita harus punya beberapa kartu SIM card. Ketika kita ingin ganti SIM card, berarti kita mengganti SIM card yang ada di device kita dengan SIM card yang lain. Jadi bisa dibilang ada proses perpindahan yang secara teknis. Sedangkan untuk eSIM di sini itu jauh lebih mudah karena ya mereka itu tinggal mengganti profil dari eSIM yang mereka gunakan saat itu untuk aktif. Dan prosesnya itu dilakukan benar-benar full secara digital. Faktor selanjutnya tentang kerusakan SIM. Untuk SIM card tentunya potensi mengalami kerusakan itu lumayan tinggi ya karena mereka itu punya bentuk fisiknya. Dan yang paling sering mengalami kerusakan itu adalah pada bagian lempeng kuningan mereka. Jika lempeng kuningan mereka itu tergores dalam jumlah yang bisa dibilang lumayan besar, maka ada kemungkinan SIM card yang kita gunakan itu sudah tidak bisa digunakan. Dan biasanya juga kerusakan ini bisa terjadi kalau memang SIM card yang kita gunakan itu digunakan dalam kurun waktu yang lama, atau memang dari sisi kitanya itu sering melakukan pergantian SIM card, sehingga terjadi potensi kerusakan di bagian lempengan kuningan itu. Sedangkan untuk eSIM bisa dibilang kemungkinan kerusakan secara fisik itu ya nggak ada, karena memang mereka itu tidak punya bentuk fisik. Kemungkinan kerusakan yang ada adalah apabila memang device yang digunakan itu mengalami kerusakan tanpa sempat dari sisi usernya itu memindahkan si eSIM-nya itu. Karena gue bilang tadi bahwa untuk proses perpindahan eSIM itu kan lumayan kompleks ya, banyak proses verifikasinya, sehingga kalau kita itu belum sempat pindahin dan device kita udah keburu rusak, ya udah mau nggak mau kita beli device baru dan harus melakukan proses verifikasi yang berbelit-belit itu. Faktor selanjutnya dari sisi keamanan. Apakah eSIM lebih aman daripada SIM card? Untuk SIM card di sini tentunya kalau seandainya kartu SIM card kita itu ditemukan oleh orang lain dan digunakan ke device mereka, maka otomatis mereka bisa langsung menggunakan device tersebut dengan data kita. Karena memang data kita itu ada di SIM card tadi, tidak ada proses verifikasi. Kalau untuk eSIM, kemungkinan untuk pindah antar device itu bisa dibilang tergolong sulit karena ya itu proses verifikasinya juga berbelit-belit. Tapi karena eSIM ini bentuknya digital, maka ancaman yang biasanya dialami oleh eSIM ini adalah ancaman keamanan data. Karena data eSIM kita itu kan sebenarnya menempel di device kita ya. Sehingga kalau device kita itu anggaplah kena hack, maka sebenarnya dari sisi hacker itu sudah punya akses ke eSIM kita. Berbeda kalau seandainya kita itu pakai SIM card dan device kita itu kena hack, kita bisa buru-buru ngecabut SIM card kita sehingga data yang ada di SIM card kita itu tidak diambil lagi nih oleh si hackernya. Tapi karena device-nya itu connect dengan eSIM, kemungkinan ya kita harus mematikan device kita, yang berujung kepada ya kita tidak bisa menggunakan device itu lagi. Mau nggak mau kita pindahin dulu eSIM kita ke device yang lain, baru kita restore tuh device yang lama. Dan faktor terakhir yang akan kita bahas itu dari segi pelacakan atau tracking. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah privacy dari sisi usernya, apakah mereka itu bisa di-tracking oleh provider atau tidak. Untuk SIM card ya, kalau seandainya SIM cardnya itu dilepas dari device-nya, otomatis dari sisi provider itu hanya bisa mendapatkan data terakhir dari device kita ketika masih terkoneksi dengan SIM card tersebut. Berbeda dengan eSIM ya, yang mau nggak mau mereka itu nempel di device, sehingga bisa di-tracking selama 24 jam sampai benar-benar device itu mati total. Jadi ya kalau udah mati total berarti dapatnya lokasi terakhir dari handphone itu aktif. Jadi bisa dibilang ya kalau kita pakai eSIM itu jauh lebih gampang di-track oleh sisi provider ketimbang kalau kita pakai SIM card. Oke, jadi itulah perbandingan antara SIM card dan juga eSIM. Menurut teman-teman bagaimana? Mana yang lebih baik? Apakah eSIM atau SIM card? Ya balik lagi lah, ini adalah perbandingan yang gue lakukan per tahun 2024 ini. Dimana memang kondisi sekarang itu SIM card masih menjadi teknologi yang paling banyak digunakan di semua device di dunia. Untuk eSIM sendiri ini masih teknologi yang tergolong baru dan dari sisi device belum banyak yang mendukung. Sehingga kalau kita bandingin jelas lebih menguntungkan dari sisi SIM card. Karena ya memang dari sisi eSIM mereka itu masih tergolong baru, masih perlu pengembangan, perlu inovasi lebih, dan juga masih bisa di-upgrade lebih lagi. Sehingga ada posibilitasnya mungkin di tahun 2025 atau beberapa tahun ke depan pun eSIM bisa jauh lebih unggul daripada SIM card.
Karena balik lagi sebenarnya eSIM itu kan perkembangan atau masa depannya dari SIM card. Jadi wajar aja ke depannya SIM card bakal ditinggalkan dan akan segera digantikan dengan eSIM. Cuma memang sekarang ini ya masih so-so lah, masih belum begitu optimal. So, terus pantengin aja Opsiana Podcast, siapa tahu nanti gue bakalan bahas eSIM dan SIM card lagi. Mungkin versi tahun keberapa, gak ada yang tahu. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.